wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa aqim wajhaka lid-dini hanifa. Shadaqallahul azim. Pertama sekali senantiasa kita mengucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan takluk qudrah dan iradah daripada Allah, maka orang yang berbahagianya terlaksanalah kegiatan tanyo yang menyangkut dengan duniawi maupun ukhrawi. Berikutnya rahmat sejahtera kita doakan semua disampaikan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian, dan juga kepada para ulama baqadimin yang dirahmati Allah. Berhormatan tuan kepada Tunku Imam Syekh dan seluruh pengurus masjid, sidang seluruh hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Sebagai judul khutbah bahwa yang berbahagianya menurut situasi dan kondisi umat-umat akhir zamannya dipegang oleh Rasulullah, itu dengan judul rahmat uswatun hasanah rahmatan lil alamin. Artinya menuju suasana keagamaan di dalam kehidupan rumah tangga. Maka menyamanan hadirin yang terhormat, kitanya tajuk contoh atau teladan atau perilaku kesuksesan yang gemai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya firman Allah, faqim wajhaka lid-din hanifa. Katanya dihadap oleh Allah Subhanahu wa taala bagi agama yang lurus. Menyamanan hadirin yang terhormat, po syariat yaitu Rasulullah. Maka dah halnya katanya perle taturi Rasulullah. Siapa itu Rasulullah? Nama beliau yaitu Muhammad bin Abdullah. Karena yang pertama sekali yang diciptakan oleh Allah yaitu Nur Muhammad, yaitu awalu ma khalaqallahu min nuri. Pertama sekali diciptakan ya Allah yaitu Nur Muhammad. Maka Muhammad itu bolehlah kita katakan yaitu sumber. Laulaka ya Muhammad lima khalaqtu aflah. Andai kata bukan karena engkau Muhammad, sungguh tiada aku akan jadikan langit dan bumi. Maka menunjukkan di sini hadirin yang terhormat, Muhammad itu adalah sumber bagi kehidupan katanya. Saban lagi matauro. Katanya perle kepada matauro untuk menyegarkan tubuh katanya, tubuh lahir. Dan juga Muhammad itu sebagai sumber untuk menyegarkan kehidupan rohani katanya, yaitu baik lahir maupun batin. Maka dalam halnya untuk menyempurnakan agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yang kagak cuduskan, yang kagak berusaha oleh Rasulullah, bersusah payah, maka hadirlah agama ke permukaan bumonyo. Munyo katanya jino dalam suasana untuk tajalankan. Ya, tajalankan yang kalih mutulih, tajalankan yang kamu pegah. Di antara jih tanda-tanda agama, maka setiap manusianya tanya gebuh tanda oleh Allah untuk tanya mengenal. Di antara tanda-tanda agama yaitu beriman kepada Allah, berilmu
beramal dan juga berakhlakul karimah. Itu adalah salah satu tanda-tanda ciri-ciri tayo beragama. Contoh tayo yang beriman, maka imannya adalah suatu kebutuhan jiwa manusia. Lagi katanya hana terlepas antara makanan dan minuman. Begitulah dekat diri katanya, tubuh katanya dengan makanan dan air. Kalau kita tidak memiliki air dan makanan, sungguh manusia itu akan mengalami kehancuran dan kebinasaan. Begitulah diri katanya, maka dibekali yaitu dengan iman. Iman adalah tempat sandar katanya berpijak, tempat katanya beryakinan. Itu suatu kejiwaan yang dimiliki oleh diri katanya. Maka ada halnya sebagaimana dikatakan Allah, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang beriman diberi kemenangan di dalam hatinya dengan mengingat Allah. Munyo tubuh hana mengingat pada Allah, maka tubuhnya jid kedroi hana bermakna sama sekali. Tapi munyo tubuh katanya dengan iman, maka tubuhnya akan diatur oleh iman maupun lahir dan batin. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah sesungguhnya mengingat Allah itu adalah ketenangan jiwa. Yang ketenangan jiwa katanya dengan zikrullah. Yang petenang jiwa katanya itulah Allah. Manusia berusaha, manusia ipegah matang, nesaba mandung katanya akan dicoba oleh Allah. Tepat dan betul akan, tetapi hakikatnya yang menenangkan jiwa katanya yaitu atas dasar iman katanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang terhormat, tacok contoh perilaku urang-urang awal. Mungkin katanya dengan iman urang yang awal mungkin jauh sekali jauhan antara langit dengan bumi. Akan tetapi katanya harus terpu. Tiban urang awal beriman, tiban urang awal berkeyakinan goknya kepada Allah di segi ibadat, hal-hal yang lain wajib kita ketahui. Di antaranya sebagaimana dikisahkan oleh Allah, idz qalat imra'atu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Tatkala istri Imran, tatkala Imran berkata, idz qalat imra'atun, ya, istri Imran berkata, ya, ini ya Allah sesungguhnya fi batani yang long kandung dalam perut long, yaitu fi batani muharrara. Maka dalam asbabun nuzul menceritakan bahwasanya Hanan binti Faraq, beliau adalah istri daripada Imran, ibunda daripada Siti Maryam. Igo nyantrep ka udep ka Tuhan, berkeinginan untuk punya anak, perle anak katrep ka Tuhan hana gebi anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ba saubah uro gekalan ba geduk-duk gekalan ticem, jiplung kono jiplung kedih bercanda gerau dengan anak. Sengkira Allah gebi anak kelong kapan lagi ticemnyan ibi empun ke anak. Bahawa tenyan dengan iradah Allah, maka suami yaitu Imran kembali kepada rumah sehingga gebilah gekandung seorang anak yang geharap oleh Imran, yang geharap oleh Siti Maryam, wujud ke anak agam. Tujuan perle anak agam yang gemuka oinya nazar gemuka oi wujud ke bila masjid Baitul Muqaddis. Nyan tujuan anak urung awal.
Ya, munyo anak katanya mak hajino mah cakap dah pegah sabar mandum. Munyo andai kata anak long gebi inang maupun agam hingga lu ajuk bak sikula pulan, bak sikula pulin, bak tempat pulan, bak tempat pulin. Wajar-wajar saja karena proses perubahan alam begitu jauh dengan masa yang lalu. Hana salah akan tetapi pendidikan yang tabinya baik pendidikan formal non formal akan tetapi tidak jauh beda, tidak jauh daripada agama yang ketayaan. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Jadi dalam halnya maka de lahir de anak inang yang keharap buno lihanan bin faraknya hiro anak agam yang tujuan anaknya guna wujud ke bila Baitul Muqaddis lahirlah yaitu seorang perempuan yaitu Siti Maryam. Fataqabbal minni. Yang gemelakai walaupun demikian anaknya inang tapi anaknya bermerdeka. Munyo makna ibu merdeka jino yaitu nananggro tatu kro. Ya, tapu butlah rumah ro tatu kro, na lampuh na kebun tatu kro, menenggak merdeka. Hana itu ikap. Hati katanya, jiwa katanya, tubuh katanya tatu kro baik itu dia tu ikap. Munyo diri katanya, jiwa katanya dia tu ikap, berarti katanya hana merdeka. Tapi yang hakikat merdeka katanya berjud ke lamit Allah, berjud ke daripada lamit manusia yang dia tu katanya membawa kehancuran dan kebinasaan. Nyo Hanan bin Farah binti Farah yang keharam walaupun anak inangnya yang kecita bunuh anak agam tapi gebi anak inang yang namun karena kaoi goknyan bunuh tetap keintat bejut ke bila Masjid Baitul Muqaddis. Berbicaranya itu atas dasar iman. Karena iman itu merupakan jiwa diri manusia yang sesungguhnya. Andai kata manusia tidak memiliki iman yang sesungguhnya, manusia itu akan mengalami kehancuran maupun kebinasaan. Di dunia kan relah tu baiklah dunia, baiklah di akhirat, di dunianya ka ombang ambin tayo dalam kebinasaan. Maka ketitik berat oleh Rasulullah yaitu iman ketanyonyo terpancar di dalam dunia. Maka dalam halnya hadirin yang terhormat anak dia intat ke Masjid Baitul Muqaddis yaitu Maryam atau ubat bak watayan. Tapi beda dengan anak-anak katanya. Yang dalam sebuah riwayat baru tibelut dia ajak je masjid. Mata anak ni ubat. Watai terus Masjid Baitul Muqaddis merupah-rupah jauh anaknya. Ya, bak masanya na termasuk para aulia, para syuhada, na 12 roh termasuk Nabi Zakaria. Jadi merupah-rupah jauh. Galak tahap ke anaknya sehingga firman Allah Subhanahu wa taala ya dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala munyo menan talok tre yang 12 dro katanya tho yang asuh Siti Maryam. Maka gecok kesimpulan oleh Nabi Zakaria igata cacok purih saboh-saboh ti dalam kurung nil. Munyo dalam kurungan watatati kayanya ile berarti nyan hanjut sebagai pengasuh Siti Maryam. Ti urang yang pertama watai getik purih yang hui ibame ti yang kedua berikutnya ibame watai yang terakhir Nabi Zakaria purih yang ringan watai getik purihnya nom gedih udah sakrung itulah pengasuh Siti Maryam. Maka dalam halnya hadirin yang terhormat, hipan makna tajak kesimpulan di sini. Urang awai, gemeka oi, anak geh beji perempuan agama. Benar tanda-tanda agama bak anaknya. Walaupun dia ajak di upulan dan sebagainya, yang dasar tauhid harus kita tanam kepada putra-putri kita baik jauh daripada langit dan bumi. Karena kepegah Sayyidina Ali, alimu auladakum fa innahum makhluquna li zamanikum. Didiklah putra-putri kata. Sesungguhnya mereka itu berbeda zaman dengan zaman kamu. Zaman orang je hari yang terhormat zaman kedaya
matang na kereta pui hanapi munyo tamun dino ho yang dajak napi. Ya kan inan tak perbedaan-perbedaan. Teman batatri putra-putri dia susah. Tapi hang susah munyo kena anak ketayo tak jauh bak pendidikan iaitu yang na balai-balai pengajian dalam kampung bak pesantren dan sebagainya. Oh kadaman inan kanai tepu agama ilmu fikah ilmu tauhid tasawuf bila kita lanjutkan iaitu pendidikan iaitu formal. Jadi kamu ada ka mantap anak bertanya. Jadinya ku urung awal getanam anak iaitu benar iman makna iman iaitu muharrara walaupun anak longnya inang baik kelamit gak bermerdeka. Contoh hadirin yang terhormat. Katanya tak sadari atau tidak. Katanya tajak bak pesta perkawinan. Contoh. Menyo pesta urung gathin yang telat aja. Ante kara itu baru tajak. Tapi menyo pesta urung raya. Ya, poh limang ngutipe dikenal. Berangkat ho jid ne baca. Tajak bau kauri urung raya menyo hanai kalan wajah tu sepat hidup nyah tawoi le. Tapi menyobak khanduri urung-urung biasa hana culok aja ya wo aja. Ya, begitu kehidupan katanya, begitulah keimanan dan keyakinan tayo. Di saat katanya tajak bak khanduri tadu. Tak pegah apa. Nyo khauri raya wate suara azan. Buku hurung pegah habanya, buku hurung dengar saban mendum. Di hadapan Allah tengah hidih tamu adik-adik tamu hukum tamu leh-leh. Di saat suara azan dikumandangkan di melasah ada masjid matan taduk taproh edayong bak khanduri matan dapat tupat haba. Apakah katanya sudah merdeka atau tidak? Yang diingin oleh Hanan binti Faraq mak Siti Maryam anak long walaupun inang ho yang ijak bermerdeka daripada lamit manusia berjut ke lamit daripada Allah Subhanahu wa taala. Nyo yang pertama tanam kepada putra-putri kita iaitu keimanan iaitu keyakinan sepenuhnya kepada Allah. Munyo Allah kepada kitanya tha gemehoi hamba. Munyo katanya ke Allah tha temehoi iaitu po tu. Munyo katanya ke Rasul satu janjungan iaitu Rasul. Rasul kepada katanya thagmah iaitu umat. Maka antara Allah Muhammad selalu silaturahmi. Begitu juga katanya dengan Allah dengan Rasulullah selalu bersilaturahmi. Makna bersilaturahmi dengan Allah berkeyakinan dengan etikat yang benar. Bersilaturahmi dengan Rasulullah itulah kita perbanyakkan bersalawat kepada Rasulullah SAW paling kurang Allahumma salli ala Muhammad. Di dalam salat wajib kita hukumnya wajib baca, di luar salat hukumnya sunat kita baca. Yang kedua hadirin yang terhormat yaitu tanda-tanda agama begitu. Yang pertama iman, yang kedua ilmu. Yang kita memiliki ilmu memerintahkan umatnya untuk menuntut sepanjang hajat manusia. Ilmunya nyo hana batah hadirin yang terhormat. Walaupun perubahan-perubahan alam menyatakan jina di mana saja pengajian subuh yang disampaikan oleh gerai-gerai Tunku Agus nyo suatu hal yang terbaik. Ubena melasah ubena masjid yang semubut, tetapi takalan dalam lasah dalam masjid belum penuh isinya. Matang le punuh di tempat-tempat yang lain. Karena dipegah oleh Rasulullah SAW, manusia itu menjadi sukses dunia dan akhirat. Kita lihat tempat duduknya, tempat bergaulnya, tempat berbicaranya. Ya, tak kala watai dunianya pak bu pula baca mau jaga, pula labu hidup. Pula labu idih bathago gle. Ya, bati menunjukkan tempat yang ke tempat jinan tinggal orang akhirat. Munya ke tempat dia pak leduk dalam masjid, tempat pengajian, ya, rumah-rumah Allah, balai-balai pengajian dan sebagainya, bak ke tempat-tempat kafe inan tadu tak pegak pengajian.
Ada masalah. Karena dunia yang mengatakan seperti demikian. Ya, menyobrokan tiap bui musjid melasah jino orang kopi je dabut. Ya, pedang BO tarik merek pegah juga apa. Jino agama kan mudah untuk dia transfer mudah. Maka yaitu tergantung kepada diri kita. Maka tanda agama bagi diri kita itu agama yaitu ilmu pengetahuan yang kita miliki, baik ilmu tauhid, ilmu yang mengenal Allah, ilmu fikih, ilmu bagaimana tata cara kita beribadat. Yang ketiga ilmu tasawuf, bagaimana akhlak kita dengan Allah, akhlak kita dengan manusia, dengan alam sekitarnya. Sebagaimana Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ya, Allah akan angkat derajat urung-urung iman. Urung imannya kemulia oleh Allah maupun dunia maupun akhirat. Sekecil apapun, sekecil zarah kita beriman kepada Allah, itulah manusia yang sesungguhnya. Ya, maka urung imannya rakyat nilai di hadapan Allah. Pukul urung imannya urung kaya, pukul urung imannya urung gathin. Kadang-kadang itanya gathin tu hina tu. Nah, ante ada pegah haba la kampung hal lagot. Ya, yang lagot di urung-urung yang nak belanja. Memang dunia mengatakan seperti demikian. Dunia mengatakan lagot haba urung-urung yang hayu. Agama ipegah haba urung-urung mangajut hayu athai betul. Kan dak pegah urung kaya betul. Betul. Jadi urung yang gathinnya nak kelebihan bila Allah dah di antara Rasulullah kagak pegah 500 tahun long pertama urang gathin dalam syurga segalam urang kaya. Awal ke pertama urang gathin yang taat kepada Allah ketimbang urang kaya yang taat. Urang kaya pi taat hit saboh sagoro, urang gathin taat hit saboh sagoro. Tapi radah gebi kemuliaan oleh Allah, oleh Rasulullah karena urang gathinnya pedih dalam dunia, bagi minta rezeki bersusah payah. Namun demikian beliau selalu berkeyakinan menuntut ilmu pengetahuan dengan keyakinan, maka urungan awai gebi urung gathin yang taat pada Allah syurga ketimbang urung kaya yang taat 500 tahun. Yang berikutnya hadirin yang terhormat, tanda-tanda agama yaitu amal soleh, amal kebaikan yang kita lakukan yang sesuai amalnya yang terbubut dengan Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Yang sumber untuk dia beramal. Watai dia beramal, tak dalam Al-Quran nah. Watai tak dalam hadis nah. Watai tak ba ijma' nah. Watai ba qiyas nah. Nyo ke sumber agama dalam mazhab Imam Syafi'i hanjit lebih dah hanjit kurang. Yaitu amal, yaitu realisasi yang kita berbuat uronyo yang uro Jumaat. Acina kalam orang Jumaat thola urung dalam masjid dengan di luar masjid. Ya, ban. Alian tak thola urung yang bui melasah masjid nampak kafe. Ya, nyan ne baca, ne kalan. Begitulah kehidupan dunia sekarang. Nataqal halu dalam ilmu ma'ani, keadaan yang berkata. Jadi dunianya kai pegah haba. Munyo katanya hana tada sadari, maka dunianya kai tarik katanya. Akan jime katanya labu akan tetapi dunianya tame dalam jiwa katanya, dunianya katanya yang mengatur, bukan dunia yang atur katanya, akan tetapi tanya tak atur dunia katanya sebagai khalifah yang bila Allah pelita ate na ilmu dan akal dan sebagainya. Ya. Maka dipegah oleh Imam Punaika Umar bin Khattab, inna samaa la tamtiru zahaban wala fiddah. Sesungguhnya langit sampai kapanpun tidak pernah menurunkan hujan daripada emas dan perak. Jadi menyohana usaha dan ikhtiar hana mungkin. Secara hakikat hana usaha terus. Katanya kau hakikat. Tapi harus berhakikat. Berhakikat dan bersyariat. Syariat dah jauh belang dah pula pada. Yang berezeki Allah sesuai dengan pekerjaan yang kita lakukan. Gad tak lakukan, gad tak tanam, gad tak buah biji, gad tak buah ubat dan sebagainya, akan hasil yang memuaskan. Bahkan di manusianya haitem fikir tentang ilmu Allah.
Wata haiten tuntaskan akidah tauhid katanya pun mumada dengan tipu dua belah. Wujud kita maka kaji enan hana mumada. Ilmu tauhid seluk-beluk sampai kapanpun selama hana kiamat dunia selalu kita menentu. Hingga watai kita oleh Allah. Hana dia yang lain. Apakah anda? Apakah kamu mengenal aku? Nyan hagai kita yang oleh Allah. Watai kita tanya. Dia mal kiamat hana kita yang paduk boh lemok, paduk boh harta, paduk nyopu. Hana kita yang kita yang apakah anda mengenal aku? Itulah manusia yang sempurna yang dipajuh oleh api neraka. Yang berikutnya hadirin yang terhormat, yaitu tanda-tanda agama. Yang pertama benar-benar iman, yang kedua benar ilmu pengetahuan, yang ketiga yaitu beramal, dan yang terakhir yaitu akhlakul karimah. Akhlak adalah salah satu solusi keberhasilan daripada Rasulullah SAW untuk memperkuatkan agama tauhid di permukaan buminya. Sehingga bahasa Bahura, para sahabat berkunjung ke rumah di rumah Siti Aisyah. Ya Aisyah Ummul Mukminin, hiban roh akhlak Rasulullah. Bagaimana cara perilaku akhlak Rasulullah dalam kehidupan? Munyo kamu hanabih mutepu, munyo dron abih nedepu. Pu kejawab dron tepu dengan len tepu saban hit. Cuma lum pegah tabuh gambaran akhlak Rasulullah, yaitu khuluqul Quran, yaitu Al-Quran. Itulah akhlak diri daripada Rasulullah SAW. Maka akhlaknya muthapat dalam uswatun rahmatan lil alamin. Akhlak Rasulullah perilaku yang terbaik menjadi rahmat di sekalian alam. Dan yang terakhir, wa innaka la ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau Muhammad itulah makhluk yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi nyoke hadirin terhormat, yang perlu kita selalu memperingati kehidupan yaitu kelahiran daripada Nabi besar Muhammad SAW. Nyoke yang dipegah oleh Rasul benar bak diri kita yo ketenteraman jiwa kita yo lahir yang batin, yaitu iman nyo bersempurna. Yang kedua yaitu ilmu pengetahuan bersempurna. Yang ketiga yaitu amal saleh bersempurna. Yang keempat yang terakhir yaitu akhlakul karimah. Akhir-akhir kehidupan Rasulullah memperjuangkan lahir Rasulullah ke lahir bumonyo untuk memperbaiki akhlak manusia yang sesungguhnya. Tanpanya akhlak manusia itu sama sekali tiada berguna dan tiada beragama. Demikianlah hadirin yang terhormat, nasihat singkat orang yang berbahagianya. Mudah-mudahan Allah akan selalu memberi taufik dan hidayah kepada kita mandum. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala taqwa libasas salihin. أحمده سبحانه وتعالى محمد بصدق اليقين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه الغفور الرحيم. الحمد لله الذي بنعمة الإيمان والإسلام
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل الحمد للذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتبيع بيننا وبينهم بالخيرات ورب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك اللهم إنك أنت التواب الرحيم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.